Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Ani Monaliva. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang subring. Jadi terlebih dahulu saya akan berikan definisi dari subring ya. Oke, definisi dari subring di sini adalah misal kita punya S ini adalah himpunan bagian tak kosong ya. Maksud saya adalah himpunan tak kosong ya. Kemudian di sini adalah S subset dari R, di mana R di sini adalah ring. Maka S disebut subring dari R ya. Jika S adalah ring ya, jadi S-nya itu membentuk ring ya, dengan operasi biner yang sama di R. Oke. Jadi ini adalah definisinya ya. Jadi kita akan ke contoh ya di sini. Saya berikan contoh, maaf. Nih, kita akan ke contoh. Ya, contoh. Contoh di sini adalah kita tahu bahwa Z ya. Kemudian bilangan rasional ini adalah subring ya, termasuk N juga ya. Itu ada subring dari bilangan real ya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian kalau misalkan di sini ada 2Z ya, ini juga merupakan subring dari Z ya. Subring dari Z. Lalu kalau misalkan di sini saya punya Z2 ya, ini dia bukan merupakan subring dari Z4. Kenapa dia bukan merupakan subring dari Z4 ya? Karena di sini operasinya udah berbeda, karena operasi binernya berbeda. Lalu kalau misalkan saya ambil di sini adalah M2R ya, matriks ukuran 2x2, ini juga bukan merupakan subring ya, meskipun dia membentuk ring, tapi dia bukan merupakan subring dari M3R. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa ini matriksnya ukurannya berbeda. Jadi di sini adalah M2R-nya di sini itu adalah bukan merupakan subset dari M3R ya. Jadi berbeda matriks, jadi dia bukan merupakan subring dari M3R. Oke, selanjutnya kita ada sebuah teorema yang dapat membantu kalian misalkan untuk membuktikan apakah dia subring atau bukan. Jadi kita tidak perlu membuktikan atau menunjukkan dengan menggunakan definisi ring yang sangat panjang. Jadi di sini ada sebuah teorema ya, namanya teoremanya itu adalah uji subring ya. Uji subring. Ya. Di sini itu misalkan di sini misal S ini misal R itu adalah ring ya. Ring. Kemudian saya punya S itu adalah himpunan tak kosong. Kemudian S ini adalah himpunan bagian dari R, maka S disebut ring, disebut subring ya, disebut subring
dari R jika dan hanya jika untuk semua A, B di S berlaku ya. Di sini saya punya yang pertama A min B ini adalah di S, kemudian yang kedua di sini adalah AB juga di S. Jadi dia A min B tertutup dan hasilnya di S, dan kemudian AB juga hasilnya di S. Oke, kita akan ke contoh lagi ya. Di sini contoh di sini. Misalkan di sini kita akan ambil ya. Misalkan di sini saya punya M2R ya. Ini adalah ring ya terhadap operasi perkalian dan penjumlahan ya. Operasi penjumlahan dan perkaliannya. Dan perkalian ya. Misalkan kemudian di sini saya akan ambil ya sebuah himpunan. Saya akan definisikan sebuah himpunan, misalkan T2 ya, R ya, sama ya. Ini terhadap operasi perkalian, operasi penjumlahan dulu ya, maaf. Jadi terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ya sama ini. Apakah kemudian saya definisikan T2R-nya itu sebagai matriks 2 kali 2 ya. Di sini adalah misalkan di sini adalah 0, kemudian A, kemudian di sini min B ya. Kemudian di sini adalah A. Atau saya tulis ini saya lebih mudahnya aja ya. Oke, di sini adalah B, kemudian di sini adalah 0. Oke. Kemudian untuk AB-nya ini adalah di himpunan bilangan real. Oke, kita akan lihat apakah T2R ya ini merupakan subring dari M2R ya. Oke, sekarang kita akan buktikan. Jadi yang pertama itu kita akan tunjukkan bahwa dia bukan himpunan kosong. Oke, kita ambil aja ya. Di sini adalah 0, 0, 0, 0 ya. Ini itu adalah merupakan bagian dari, merupakan anggota dari R ya. Kita tahu ya, kita ambil ya. Jadi di sini dapat disimpulkan, ini yang paling mudah ya. Jadi dapat disimpulkan kita adalah T R ini adalah bukan himpunan kosong. Dan kita juga bisa lihat karena di sini adalah matriksnya adalah 2 kali 2. Kemudian nolnya juga merupakan bilangan real. Secara tidak langsung bisa kita tulis di sini adalah T itu adalah subset dari M2R ya. Oke, selanjutnya kita akan ambil sebarang ya, sebarang matriks ya XY. Ini adalah di T2R. Kemudian kita akan kurangkan ya. Misalkan di sini saya definisikan X-nya itu sebagai matriks 0, A1, kemudian B1, 0 ya. Kemudian matriks Y-nya ini adalah sama dengan 0A2 ya. Kemudian B2 0. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan kurangkan X min Y. Di sini adalah sama dengan apa? 0. Kemudian A1 min A2 ya. Kemudian B1 min B2.
ini adalah 0 ya. Nah, karena A1, A2, B1, B2-nya itu adalah di bilangan real ya. Ini adalah di bilangan real, maka di sini bisa saya tuliskan di sini sebagai C1, di sini sebagai D1. Misalkan seperti itu. Jadi di sini saya akan peroleh 0, kemudian C1, D1, 0 ya. Dan ini tetap di T2R ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia tertutup ya. Kemudian akan saya kalikan ya, berarti XY ya sama dengan, kita akan lihat apakah dia tertutup juga. Oke, 0 di sini adalah A1, kemudian B1 0, kemudian 0 A2, B2 0. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lihat di sini hasilnya adalah 0 ya, ditambah dengan A1 B1 ya, A1 B1 ya. Ini adalah 0, ini A1 B1 A1 B2, sorry, A1 B2. Ini 0. Oke, ini 0. Kemudian ini adalah 0. Ini 0 ya, 0. Ini lalu di sini kita punya apa namanya? B1. Ini 0 ya. Ini 0. Daya 0. Kemudian ini adalah B1 A2. Oke, ini bisa saya tuliskan sebagai sama seperti tadi ya, C1 0, 0, D1 ya. Tapi kita dapat lihat bahwa ini tuh bukan anggota dari T2R ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa di sini adalah T2R bukan merupakan ya. Di sini T2R di sini adalah dia bukan merupakan subring dari M2R. Lalu saya juga akan mencari ya, misalkan di sini kita anggap aja lah kita pakai yang namanya apa ya? Di sini kita lihat matriksnya ini bukan merupakan ini ya, karena dia bukan himpunan bagiannya. Kita tahu kan, kita kalikan ya, ternyata bukan. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu untuk yang finite ya, misalkan saya di sini saya punya Z3 lah ya, seperti itu. Itu kan 0 1 2 ya. Terhadap operasi modulo 3 ya. Kemudian kita akan lihat misalkan saya punya di sini adalah S1 ya. Itu misalkan hanya terdiri dari 0 ya. Apakah S1 ini merupakan subset dari S3? Ya, kita akan lihat bahwa di sini maksud saya subring ya. Jadi di sini kita lihat bahwa 0 ini adalah anggota dari jadi kita lihat bahwa di sini adalah 0 ini adalah anggota dari S1. Maka dapat kita simpulkan bahwa S1 ini bukan himpunan kosong. Oke. Kemudian kita akan lihat juga bahwa himpunan 0 ini ya, itu adalah himpunan bagian dari Z3 ya. Kita bisa lihat operasinya sama. Di sini operasinya adalah penjumlahan terhadap modulo 3, kemudian perkalian terhadap modulo 3 ya. Nah, jadi harus operasinya harus sama. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini saya akan ambil ya. Ambil misalkan karena dia cuma punya satu anggota jadi 0 ya. Ketika 0 saya kurangkan dengan 0, ini adalah sama dengan hasilnya adalah 0. Berarti di sini dia tetap di Z ya. Tetap di S1 ya. Di S1. Dioperasikan pun dia tertutup ya. Kemudian kalau misalkan
saya kalikan 0 dikalikan dengan 0 juga 0, ini ada tetap di S1 ya. Jadi dia adalah himpunan bagian terkecil ya dari Z3. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa ini ya, bahwa S1 ini adalah merupakan subring dari Z3. Intinya kan kayak ditambahkan dengan inverse-nya ya ini ya. 0 dikurang 0 itu seperti 0 ditambahkan dengan inverse-nya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita lihat S2 ini adalah 01 ya. 01. Oke. 01 di sini kita lihat bahwa dia adalah bukan himpunan kosong ya. 01 ini di modulo 3 ya, bukan di modulo 2. Oke, kemudian di sini kita punya dia juga kan 01 ini adalah subset dari Z3 ya. Bisa kita lihat bahwa di sini adalah kalau misalkan kita jumlahkan ya, atau kita jumlahkan misalkan dengan inverse-nya ya, 0 ditambahkan dengan 0 minus 0 ya. Ini adalah sama dengan 0. Di sini adalah tetap di S2. Kemudian kalau misalkan saya 0 ya, saya ingin tahu inverse-nya dari S. Oke, kita akan lihat ya. Inverse-nya terhadap operasi perjumlahannya. Oke, di sini operasi penjumlahan modulo 3 0 ya. Kemudian 1, kemudian 2. Kemudian 0, 1, 2. Oke. 0, 0, 1 ya. 2, 1, 2. 1, 1. Di sini adalah 2. 1, 2 di sini adalah 0 berarti 3. Oke. 2, 1 di sini adalah 0 ya. 2, 2 di sini adalah 1. Oke, berarti kita dapat simpulkan bahwa inverse-nya dari 1 itu adalah 2 ya. Jadi kalau misalkan saya tambahkan di sini adalah dengan minus 1 ya. Atau misalkan di sini dengan kata lain kan kita tambahkan dengan 2 ya. Ini adalah sama dengan 2. Ini bukan di S3 ya. Di sini bukan di S2 ya. Bahwa 2 ini adalah bukan di S2. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa ini dia S2 ini maaf. Jadi S2 ini itu bukan merupakan subring dari Z3. Oke, selanjutnya kita akan punya di sini anggap aja S3. S3 ini adalah merupakan apa? 0, 1, 3 misalkan gitu. 012, sorry, 012. Oh, masih ada lagi, bentar, 1 sama 2 ya. Oke, kita akan lihat. Misalkan di sini saya punya S3 ya. Jadi di sini misalkan kita punya S3-nya di sini adalah 02 ya. Enggak ada 02. Sorry. Ya 02 ya, ada 02. Oke, 02 misalkan gini. Kita akan tahu apakah dia ini merupakan subring dari Z3 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dia S3 ini adalah himpunan tak kosong. Kemudian 02 ini itu adalah subset juga daripada Z3 ya. Kita tahu. Nah, kemudian kita akan buktikan, kita akan ambil ya. Jadi ini karena finite aja, jadi kita masukkan semuanya. Jadi kalau misalkan saya 0 dikurangi dengan 0, ini sama dengan 0 di S2 ya. Oke.
Kemudian kita akan lihat di sini adalah 0 dikurangkan atau ditambahkan dengan min 2 ya. Itu adalah sama dengan 0. Min 2 di sini itu adalah inverse-nya ya. Inverse-nya itu adalah 1 ya. Berarti sama dengan 1, dan 1 ini adalah bukan dari anggota S2. Seperti itu kan ya. Jadi kita dapat katakan bahwa S3 ya. S3 di sini adalah bukan merupakan subring dari Z3. Dari Z3. Oke, kita akan lanjut lagi karena kita akan saya ingin tahu subring dari Z3 itu apa aja sih nanti. Jadi kita akan ketahuannya. Selanjutnya di sini saya punya S4 misalkan ya. S4 ini adalah 1 dengan 2 ya. Kemudian di sini saya punya S3 ya. S4 sorry. S4 ini berarti dia bukan himpunan kosong ya. S4 ini adalah bukan himpunan kosong. Maka di sini kita juga tahu bahwa 1, 2 ini adalah himpunan bagian daripada Z3 ya. Sekarang kita akan buktikan berarti 1 dikurangi dengan 1 ya. Di sini adalah 0 ya. 1 ditambahkan dengan 1, sorry. Oke, jadi ini tuh kenapa hasilnya sama dengan 0 kan jadi kayak gini ya. Kita akan seperti yang biasa aja. Oke, 1 berarti saya tambahkan dengan dirinya sendiri seperti ini ya. Inversi dari min 1 itu adalah berapa? 3 kan ya, 2 ya. 1 berarti tambah 2 ya. Ini adalah sama dengan 3, ini adalah sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa 0 ini adalah bukan anggota dari S4 ya. Jadi di sini S4 itu adalah bukan subring dari Z3. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya punya S5 di sini ya. S5 ini misalkan adalah 0, 1, 2, 3 ya, 0, 1, 2. Dan kita tahu bahwa di sini adalah S5 ini sama dengan Z3. Secara otomatis ya, S5 ini adalah subring dari Z3. Ya, tapi dari sini kita dapat simpulkan ya. Kita dapat simpulkan bahwa Z3 itu mempunyai subring ya. Subringnya itu yaitu 0 dan dirinya sendiri ya. Oke, bentar. Ini saya taruh. Oke, aduh. Bukan maksud saya. Oke. Ya, jadi dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sebagai latihan nanti silakan kalian kerjakan untuk yang nomor 3, di mana di sini adalah mungkin tunjukkan atau sebutkan ya. Di sini sebagai latihan ya, sebutkan semua subring dari Z4. Oke, silakan ini sebagai latihan dari kalian. Terima kasih.